Film ini menceritakan tentang sekelompok wanita yang tersiksa dan terluka akibat dampak peperangan di wilayah mereka. Kegagalan para penegak hukum melindungi mereka membuat sekelompok wanita cantik namun mematikan ini kini membalas dendam dengan melancarkan kekerasan terhadap masyarakat yang gagal melindungi mereka. Merampok bank, dan menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Sekelompok orang dikirim untuk mengejar para perampok bertopeng ini, tanpa mengetahui siapa yang mereka kejar atau nasib yang akan menanti mereka. Karena membawa para pejuang wanita ini ke pengadilan akan mengungkap masa lalu yang mengejutkan dan masa depan baru bagi semua orang. Nah, bagaimana kisah serunya? Mari kita saksikan bersama. Film ini berawal di sebuah desa kecil bernama Silver Creek. Malam itu di sana terjadi perang besar antara tentara Amerika dengan para penjahat dan pemberontak. Namun, sayang pertempuran yang terjadi di tengah-tengah warga sipil tersebut membuat mereka terkena imbasnya. Ketika para tentara terdesak dan memilih mundur meninggalkan mereka. Para penjahat tersebut kini memperkosa para wanita, membunuh dan menghancurkan tempat tinggal mereka. Hingga keesokan harinya, ketika para wanita itu berduka, kecewa dan terluka, ternyata sebagian dari para penjahat itu masih di sana dan masih memperlakukan salah seorang dari mereka dengan tidak berperi kemanusiaan. Lalu seorang wanita yang bernama Hana, ketika ia melihat hal ini dan juga baru kehilangan anaknya, tiba-tiba saja darahnya mendidih kemudian mengambil pistol yang tergeletak di depannya dan menembak mereka semua. Salah seorang kepala penegak hukum yang tiba di sana dan dianggap gagal melindungi mereka pun tidak lolos darinya. Beberapa tahun kemudian di sebuah daerah di wilayah tak jauh dari sana, terjadi perampokan bank oleh sekelompok orang bersenjata. 4 orang berkuda datang di mana mereka dikirim oleh penegak hukum di daerah itu menangkap para perampok dan pembunuh yang membuat onar di sekitar wilayah itu. Melihat kedatangan mereka, sang wakil syerif yang bernama Ray pun terlihat sedikit bernafas lega. 4 orang itu dipimpin oleh seseorang yang bernama West. Setelah itu Ray pun menceritakan perihal perampokan bank barusan di tempatnya yang dilakukan oleh sekelompok orang bertopeng dan bersenjata. Setelah menanyakan perihal orang-orang di seberang bank mereka pun langsung menuju ke sana untuk mencari petunjuk. Setelah masuk ke sana, mereka malah menemukan buronan lainnya yang mereka cari. Dan tak berapa lama, adu tembak pun terjadi yang menewaskan 3 orang buronan mereka. West yang sebenarnya tidak setuju dengan matinya mereka, karena lebih pantas diadili terlebih dahulu langsung pergi keluar dan menemukan topeng serta lencana ayahnya yang diambil seseorang ketika kematiannya. Hal ini membuat West sangat marah dan bertekad untuk menangkap para penjahat yang telah membunuh ayahnya yang merupakan seorang kepala penegak hukum di daerah itu. Sementara itu di sebuah lembah yang sepi, sekelompok orang dengan lencana serif kini sedang mengamati sebuah rumah yang dimungkinkan merupakan tempat persembunyian para perampok bank tempo hari. Untuk memastikan sebagian dari mereka pun pergi untuk memeriksanya sementara yang lainnya tetap tinggal untuk mengawasi. Setibanya di rumah tersebut, di luar dugaan, mereka kini disambut dengan sukacita oleh seorang wanita cantik dan seksi yang di awal film kita mengenal wanita itu yang bernama Hana dan 8 temannya yang membuat mereka menelan ludah. Setelah mengetahui situasi di sana aman, Sheriff pun memberikan kode kepada yang lainnya untuk bergabung dengan mereka. Kini Sheriff dan anak buahnya pun mendapat jamuan dari Hana dan teman-temannya. Namun setelah tak berapa lama dengan sedikit basa-basi, tiba-tiba saja Hana dan seluruh temannya menghabisi mereka dengan mudah. Rupanya kini kebencian Hana dan yang lainnya terhadap para penegak hukum dan para penjahat tidak jauh berbeda. Kegagalan mereka melindungi dirinya dan teman-temannya telah membuat mereka kini menjadi sekelompok pasukan kuat yang akan menghabisi kedua belah pihak tersebut tanpa pandang bulu. Penjahat dan penegak hukum sama saja di mata mereka. Setelah itu mereka pun pergi dari sana dan bergerak ke tempat tujuan berikutnya. West dan teman-temannya yang mengikuti jejak Sheriff dan tiba tak lama setelah itu dibuat kaget dan shock dengan apa yang mereka lihat di sana. Kini Sheriff yang mereka kenal dan seluruh anak buahnya telah tewas bersimbah darah di sana.
Setelah menguburkan mereka dan menemukan jejak para pembunuh teman-temannya, mereka pun pergi mengikuti jejak itu. Sementara itu di tempat lain, Hannah dan teman-temannya kini sudah sampai di kota tujuan berikutnya dan langsung menginap di penginapan, di mana rencananya kini mereka akan merampok sebuah bank yang berada di tempat itu. Namun terlebih dahulu mereka akan bersantai dan menikmati waktu sehingga mereka sampai kiriman uang ke bank tersebut tiba sambil memantau situasi. Keesokan harinya West dan yang lainnya pun tiba di sana. Mereka sangat bersyukur tempat ini masih aman. Lalu West menemui Sheriff di sana yang kini tengah membayar seorang pria bermata satu karena telah membunuh buronan mereka. Di ruangan Sheriff berada West mengamati foto para buronan perampok bank sekaligus pembunuh ayahnya dengan topeng di wajahnya di mana itu adalah topeng yang dipakai Hannah dan teman-temannya. Setelah menanyakannya pada Sheriff, Sheriff pun mengatakan bahwa mereka telah merampok hampir seluruh bank di Texas semenjak perang di Silver Creek namun tidak ada yang tahu identitas mereka apalagi menangkapnya. Lalu West pun mengatakan kalau ia punya firasat bahwa mereka mungkin akan ke sana dan merampok bank di sana juga. Malamnya, hampir seluruh warga kota itu memenuhi bar satu-satunya yang merupakan tempat hiburan di sana. Tidak terkecuali Hannah dan teman-temannya, begitu pula teman-temannya West dan Sheriff. Mereka semua terlihat menikmati permainan dan hiburan yang ada di tempat itu. Hanya Ellie, teman dekatnya Hannah yang sepertinya tidak menyukai tempat itu di mana di sana penuh dengan pria hidung belang. Salah seorang anak buah West yang bernama Jack juga sepertinya tertarik pada salah satu temannya Hannah yang kita sebut saja namanya Joanna. Joanna pun sepertinya mengerti, dan ia juga mendekatinya. Tak berapa lama West pun masuk ke sana dan secara tak sengaja bersinggungan dengan salah seorang di sana dan menumpahkan minuman teman si mata satu tadi. Merasa tak terima mereka pun hendak mengambil pistol namun teman-temannya West bertindak cepat dengan menodongkan pistol mereka. Lalu keadaan kembali normal. Sementara Hannah memandangi West dan sepertinya ia tertarik padanya. Melihat West keluar dari bar, Hannah pun mengikutinya sedangkan Ellie yang tidak ingin Hannah menyukai orang lain terlihat cemburu. Hannah mengikuti West ke kandang di mana kudanya disimpan. Ia pun mencoba mengajak West mengobrol dan berkenalan. Namun West yang memang terfokus pada tujuannya mengejar pembunuh ayahnya pun mengacuhkannya. Sementara Joanna bersenang-senang dengan Jack, Hannah yang kini kembali ke kamarnya mendapat kata-kata sinis dari Ellie yang cemburu padanya. Namun ia pun bisa menenangkannya dan ia berjanji tidak akan meninggalkan Ellie. Keesokan harinya West yang sedang mengobrol bersama teman-temannya dan Sheriff pun langsung menghampiri Hannah ketika ia melihatnya turun dari kamarnya dan mendapat sindiran dari teman-temannya yang tak pernah melihatnya seperti itu. Lalu pada suatu waktu Ellie yang memang mendengar kabar bahwa West dan teman-temannya datang ke sana mencari mereka pun mengabarkannya kepada Hannah dan Joanna. Namun Hannah tidak mempedulikannya yang membuat Ellie marah dan pergi. Karena Hannah tahu West dan teman-temannya tidak mengetahui siapa sebenarnya yang mereka kejar. Malam harinya, Hannah dan Joanna kembali bertemu dengan West dan Jack yang membuat Ellie terbakar rasa cemburu dan memilih menyendiri di kamarnya. Sementara West yang tiba-tiba sadar kini pikirannya mulai teralihkan pada Hannah mencoba menghindarinya dan memberitahukan kepada Hannah bahwa tujuannya datang ke sana adalah untuk menemukan pembunuh ayahnya seorang penegak hukum yang tewas di Silver Creek. Mendengar ini Hannah pun sadar bahwa penegak hukum yang ia tembak 3 tahun lalu di kampung halamannya adalah ayahnya West dan West tidak akan melepaskannya. Keesokan harinya, kiriman uang untuk bank di sana pun tiba. Joanna yang melihat ini pun mengamatinya dan tanpa disadari temannya West juga mengawasinya. Lalu Joanna pun menemui Hannah, Ellie dan temannya yang sedikit kaget ketika mengetahui bahwa penegak hukum yang mereka tembak di Silver Creek adalah ayahnya West. Lalu mereka pun berencana untuk melakukan perampokan mereka di tempat ini untuk yang terakhir kalinya demi keselamatan mereka. Setelah itu mereka pun bersiap untuk merampok bank hari itu juga. Sementara itu West dan teman-temannya melihat di kota itu sudah hampir 1 minggu baik-baik saja dan sepertinya mereka salah menduga. Mereka pun berencana untuk pergi dari kota itu esok hari. Setelah semuanya siap, Hannah dan teman-temannya pun menjalankan aksinya. Dengan menggunakan penutup muka, 6 orang dari mereka pun masuk dan langsung menodong semua orang yang berada di sana dan meninggalkan 3 lainnya untuk berjaga di luar.
Setelah mendapatkan uangnya mereka pun hendak pergi ketika Ellie membuat kekacauan dengan memperlihatkan mukanya pada salah seorang petugas bank di sana dan menembaknya. Setelah itu mereka pun mengambil kuda mereka dan berniat pergi. Namun rupanya tembakan tadi membuat warga sekitar yang berada di luar mendengarnya dan terjadilah baku tembak di antara mereka. West dan yang lainnya yang mendengar ini pun langsung menghadang Hannah dan temannya-temannya. Mereka sangat kaget ketika siapa yang mereka buru selama ini sebenarnya. Dalam pertempuran itu, Hannah dan beberapa teman Hannah tertembak sementara Hannah pun terpisah dari rombongan. West sendiri tertembak dan terluka. Jack lalu membawa West untuk beristirahat dan menyuruhnya untuk menunggu dokter sementara ia dan ketiga temannya akan mengejar Hannah dan teman-temannya. Namun setelah cukup mendapat perawatan, West pun pergi mengejar Hannah. Sementara itu rombongan Joanna kini berhenti setelah berlari cukup jauh mengetahui Jenny, yang merupakan anaknya Joanna ternyata tertembak dan meninggal. Lalu setelah menguburkannya mereka pun kembali melanjutkan pelariannya. Jack dan teman-temannya yang menemukan makam Jenny merasa bersalah dan menyesal setelah melihat orang yang telah mereka tembak adalah seorang gadis yang baru berumur 15 tahunan. Namun karena mereka tahu West tidak akan berhenti mengejar mereka, dengan terpaksa mereka pun melanjutkan pengejarannya. Sementara rombongannya Joanna sepeninggalnya Hannah, kini Ellie pun menjadi-jadi. Ia hendak terus membunuh seorang pria tua yang kemudian digagalkan Joanna yang membuat mereka kini bertengkar hebat. Mereka pun saling menyalahkan atas kematian Jenny. Kini hubungan Joanna dan Ellie pun menjadi sangat tidak baik. Sementara di tempat lain, Hannah yang terpisah dari rombongannya dan terluka mencoba mengobati dirinya sendiri. Keesokan harinya, West yang menemukan jejak yang baru ditinggalkan Hannah pun mempercepat laju kudanya. Lalu di suatu lembah akhirnya ia pun menemukannya lalu menembak kudanya. Hannah pun pingsan dan tertangkap oleh West. Tak berapa lama West membawa Hannah ke tepi danau dan membangunkannya. Lalu ia pun menanyakan kepada Hannah kenapa ia melakukan hal itu. Merampok bank, membunuh para penegak hukum dan ayahnya. Lalu Hannah pun menjelaskannya mulai dari peristiwa di Silver Creek hingga kematian ayahnya West. Lalu West pun menangkap Hannah dan mengikatnya. Sementara ia beristirahat, Hannah melepaskan tali ikatannya, mengambil senjata dan kudanya West dan meninggalkannya tanpa West sadari. Sedangkan di Silver Creek, Ellie yang masih dendam terhadap Joanna, ketika Joanna tertidur kini dengan pisau belatinya mendekati Joanna dan hendak membunuhnya. Untung saja Hannah datang ke sana tepat pada waktunya dan menghentikan Ellie. Keesokan harinya, West dan yang lainnya mempertanyakan kepada West apa tindakan mereka selanjutnya. Dan West pun mengatakan bahwa apapun yang terjadi semuanya harus diakhiri. Sementara Hannah yang mengetahui West akan datang menolak ajakan Joanna untuk pergi dan memilih menyelesaikan semuanya di sana. Tak berapa lama, West pun datang dan mereka pun kini saling berhadapan. Hanya Ellie yang menolak ikut dan memilih bersembunyi. Namun siapa sangka, ketika kedua belah pihak tengah bernegosiasi, Ellie dari dalam melemparkan bom ke tengah-tengah mereka dan membuat kekacauan. Karena panik, kedua belah pihak pun kini saling menembak. Dalam pertempuran ini, dua temannya Hannah tertembak sedangkan dua orang temannya West terluka. Sementara West sendiri mengejar Ellie untuk menghentikannya. Melihat West yang mengejarnya, Ellie pun meledakkan tempat itu. Ellie yang sudah gila dan ternyata masih hidup kini menembak kaki temannya West dan tembak-menembak pun terjadi kembali. Ellie lalu memancing West ke sebuah gudang di sana dan berhasil melumpuhkannya. Namun ketika ia hendak membunuh West, Hannah yang merasa sudah tidak mampu mengendalikan Ellie pun datang dan menembaknya. Ellie pun tewas dalam pangkuan Hannah. Dan ketika Hannah bertanya kepada West, apakah ia akan melepaskannya karena ia telah bersumpah untuk menangkapnya. Juga apakah West mencintainya? Lalu West pun menjawab bahwa Hannah pandai membuat orang suka padanya. Namun Hannah lupa bagaimana mencintai orang yang mencintainya dengan membunuh Ellie. Dan setelah itu Hannah pun menekan pelatuknya untuk menembak West. Namun dari arah pintu, Joanna datang dan dengan terpaksa menembak Hannah dan membuatnya meninggal. Setelah itu mereka mengubur Hannah dan Ellie di samping makam anaknya Hannah.
Sementara Wes melepaskan Joanna yang ingin memulai hidup yang baru, mereka pun kembali melanjutkan tugas dan perjalanan mereka. Tamat. Nah, itulah alur film ini. Seru bukan? Semoga alur film yang admin bawakan kali ini bisa menghibur dan mengisi waktu luang Anda. Sampai jumpa di alur film berikutnya yang tentunya tidak kalah seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa.